Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam sukacita dan penyertaan Tuhan. Saat ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas, kita akan menerima sapaan firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis di Yohanes 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat sebelum nats Tuhan pagi ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia mengambil rupa manusia untuk menebus umat manusia dari dosa. Meskipun kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dan pengampunan dosa, sifat berdosa dan watak rusak masih tertanam dalam diri kita dan masih terikat oleh dosa dan sering melakukan hal-hal yang menyinggung Tuhan. Dan juga dapat mengungkapkan sikap yang jahat seperti kesombongan, keegoisan, kemalasan, penghujatan, menghina, kebohongan, dan lain-lain hidup dalam lingkaran dosa yang menyebabkan kita tidak bisa menaati firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan merupakan dua pekerjaan kita yang tidak terpisahkan. Mengapa? Sebab tidak cukup bagi kita jika hanya mendengarkan firman Tuhan, namun kita harus memeliharanya dengan cara melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Sehubungan dengan itu, Yakobus berkata di Yakobus 1 ayat 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Namun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya, namun tidak melakukannya. Itulah salah satu karakter manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Namun Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan adalah untuk menyelamatkan. Sebetulnya adalah wajar jika orang-orang yang berperilaku hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya mendapat hukuman Tuhan. Namun Yesus datang sebagai juru selamat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucap syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita melalui segala perbuatan yang baik. Hendaklah kita juga semakin bertumbuh di dalam mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Biarlah kita mendengar dan melakukan firman Allah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena suara hati yang terdalam, juga karena pengenalan atas anugerah-Nya. Sekalipun melakukan firman adalah penting, namun mendengarkan firman-Nya juga tidaklah kalah pentingnya. Bahkan mendengarkan firman ialah hal yang pertama kita lakukan. Kenapa? Rasul Paulus berkata di Rom 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita percaya karena kita mau mendengar. Apa yang akan kita lakukan ialah apa yang telah kita dengarkan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh, semakin kita bersemangat untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus datang membawa keselamatan ini, menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan misi dan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari alam maut dan kematian kekal. Yang sebenarnya jika dilihat dari sikap dan perbuatan manusia, manusia layak dijatuhi hukuman,
Tetapi Allah di dalam kasih kemurahan-Nya menunjukkan bahwa Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk diselamatkan dengan memberikan anugerah kehidupan kekal di sorga bagi orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus. Perkataan Yesus itu berasal dari Bapa yang mengutusnya untuk disampaikan kepada manusia supaya melakukannya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghargai setiap apa yang Tuhan telah lakukan dan diberikan kepada kita, yaitu melalui sikap hidup yang mau untuk melakukan kehendak-Nya. Jika dalam firman pagi ini dikatakan bahwa, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya melakukan firman Tuhan bukan karena ketakutan akan penghakiman, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita telah diselamatkan, telah dilepaskan dari kuasa dosa, sehingga kita melakukan perintah Tuhan di dalam sukacita, bukan keterpaksaan. Kita mendengarkan firman Tuhan atas kerinduan hati untuk selalu dibaharui, dikuatkan dalam iman. Maka saudara yang dikasihi Yesus, mari kita untuk tetap mengenal setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang telah kita terima, sehingga kita siap untuk berangkat melakukan setiap perintah-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, dengan segala kerendahan hati, kami memuji dan memuliakan-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah kami hidup dalam terang-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar tetap berharap dan hanya mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, shalom, selamat beraktivitas dan salam sehat.